Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita berserah diri agar kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para pecinta sastra dan para mahasiswa yang lagi mengikuti mata kuliah penelitian bahasa dan sastra Indonesia. Kita melanjutkan video yang terdahulu berkaitan dengan metodologi penelitian sastra dan penelitian bahasa. Berkaitan dengan metodologi, seperti mana saya ingat kepada Anda, minimal ada 3 pilihan jenis penelitian yang ingin Anda ambil, yaitu penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif, atau menggabungkan kedua model penelitian itu. Tinggal lagi bagi Anda, bagaimana cara Anda mengungkapkan masalah yang akan diteliti itu dengan jalur apa atau dengan jenis penelitian apa yang tepatnya, sehingga Anda bisa memaparkan hasil penelitian Anda. Dan kita tentu harus tahu letak perbedaan dari ketiga jenis penelitian ini. Nah, taruhlah misalnya penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu banyak juga jenisnya. Salah satu yang lazim digunakan oleh mahasiswa adalah kualitatif deskriptif. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita sudah membicarakan bagaimana kita membuat schedule aktivitas kegiatan kita dari mulai perencanaan sampai laporan hasil penelitian. Schedule itu kita buat dalam bentuk matrik, sehingga kita tahu pencapaian per minggu dan kita tahu target yang ingin kita capai sampai minggu keberapa atau bulan keberapa, sehingga penelitian itu selesai. Jika hal ini tidak kita buat, tentu kita tidak bisa mempedomani target-target yang mau kita capai. Dan kita tentu tidak akan lebih serius melakukan penelitian karena kita tidak dikejar oleh disiplin waktu. Sedangkan tempat, ada 2 bentuk penelitian. Ada penelitian yang menggunakan tempat, lokasi, penelitian lapangan. Misalnya kita ingin meneliti bahasa suku Talamama di daerah mana, Indragiri Hulu misalnya, berarti ada tempatnya. Tapi ada penelitian yang tidak ada tempatnya, di mana saja, kapan saja kita bisa meneliti. Itu penelitian tentang teks sastra misalnya, meneliti tentang teks novel, teks puisi. Dan ini tidak perlu adanya tempat. Berarti tempat dan waktu, yang terpenting adalah waktunya. Yang kedua, tempat itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Langkah selanjutnya tentulah lebih personal lagi. Setelah kita memilih bentuk penelitian yang kita yakini, katakanlah yang mau kita lakukan itu dalam bentuk penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif, berarti tentu kita membicarakan objek penelitian kita, populasinya berapa. Kalau misalnya kita ingin meneliti siswa kelas 10 dari salah satu sekolah negeri atau swasta, maka berapa jumlah siswa kelas 10 itu? Bisa saja ada lokal A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, jika hal itu karena tingkatannya setara, maka jumlahnya itu
sesuai dengan jangkauan penelitian kita yang kita cermati itu namanya populasi. Namun tentu tidak mungkin kalau jumlahnya cukup besar kita mengambil sumber datanya dari semuanya. Oleh karena itu kita bisa mengambil langkah dengan membuat sampel. Tentu sampel ini ada rujukannya. Teori siapa yang kita pakai? Misalnya ada teori yang mengatakan kalau 100 populasi atau lebih kecil dari itu, maka kita alangkah lebih baiknya menggunakan sampel genom. Semua populasi itu dijadikan sampel tanpa terkecuali. Akan tetapi kalau jumlahnya itu lebih dari 100, maka kita perlu mengambil sampel persentasinya. Berapa persentase yang bisa mewakili? Katakanlah kalau populasinya itu 200 atau 300. Maka sampel yang kita lakukan itu bisa jadi hanya cuma 25%. Tapi 25% ini yang kita ambil tentu setelah kita tahu pembagiannya, lokal A berapa, lokal B berapa, karena secara totalnya 25%. Jadi kita ambil berapa rata-rata di lokal A, lokal B, lokal C, jumlah orangnya. Nah, itu yang jadi gambaran bagi kita untuk keterwakilannya. Sistem pengambilan sampel itu yaitu sistem acak. Kenapa sistem acak? Supaya kita tidak pilih kasih, tidak memilih-milih sampel. Semua populasi punya kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Tinggal aja nasibnya dia terpilih atau tidak sebagai sampel. Ini kalau kita bicara penelitian kuantitatif, ada populasi, ada sampel. Bahkan dalam penelitian kuantitatif kita bisa mengajukan asumsi dan kita bisa mengajukan yang namanya jawaban sementara. Asumsi itu misalnya begini, kita meyakini bahwa mata kuliah atau mata pelajaran sudah diambil oleh siswa, sudah diajarkan oleh guru, semua kelas tanpa terkecuali. Nah, artinya semua siswa sudah mendapatkan hal porsi yang sama dari gurunya. Karena itu kita anggap itu populasinya, siswa yang sudah belajar tentang materi yang dilakukan oleh guru. Lalu apalagi? Kita bisa mengajukan hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara, dugaan kita. Jadi hipotesis itu bisa jadi sesuai dengan masalah yang mau kita teliti. Berapa hipotesisnya? Karena sesuai dengan variabelnya, variabel Y-nya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi hipotesis itu bisa jadi dari hasil penelitian, hipotesis itu ditolak. Tidak semua hipotesis dugaan sementara jawaban itu dapat diterima. Jadi masalah ditolak atau diterima hipotesis itu kita serahkan dari hasil penelitian, penetapannya. Saudara-saudara saya hormati, lalu bagaimana dengan kuantitatif, dengan kualitatif? Ya kalau kualitatif kita tidak bicarakan tentang populasi dan sampel. Ada satu teknik pengumpulan data di penelitian kualitatif, yaitu sistem grounded. Kita mengejar data. Karena dalam prinsipnya begini, apa gunanya kita mewawancarai 10 orang, tapi dia nggak tahu permasalahan. Dia
bandingkan kita mewawancarai satu orang, tapi memang dia betul-betul menguasai masalah itu. Tentu yang kita ambil adalah satu orang. Dan narasumber kita yakini tidak semuanya menguasai bidang yang kita teliti. Nah, kita tentu hunting. Kita mengejar narasumber kita. Yaitu dari si A dapat informasi ke si B siapa lagi. Sehingga data yang kita perlukan dapat terkumpul sesuai dengan sumber data kita, sumber objek kita itu yang kita percayai. Nah, lalu kalau penelitiannya match, gabungan, maka kita memadupadankan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Itu aja bedanya. Titik temunya dan titik bedanya. Dan saudara-saudara sekalian, nah tentu kalau dalam penelitian kualitatif kita ada narasumber. Kita mencari narasumber kita. Kriterianya kita buat. Kira-kira yang kita pilih itu berdasarkan usia, asal-usul, penguasaannya terhadap objek kajian kita. Jadi sumbernya betul-betul sumber yang memberikan informasi pada kita. Nah, kalau seandainya penelitian kuantitatif, tidak diperlukan narasumber. Karena dia semuanya angket, dan angket itu atau kuesioner, hasil dari angket itu yang dapat dipaparkan, dianalisis penyebabnya. Nah, kalau dibandingkan dua penelitian ini, penelitian kuantitatif secara hakikatnya tidak memerlukan atau lebih sempurnanya proposal. Karena ada kemungkinan di lapangan diubah. Sementara penelitian kualitatif memang harus jelimet, harus betul rapi, supaya data yang diambil tidak salah. Saudara-saudara yang saya hormati. Lalu, kalau gabungan, berarti kita mulai dulu dari satu sisi, yaitu penelitian kuantitatif dulu. Kita memerlukan data. Nah, jika itu sudah terdapat datanya, misalnya tingkat kemampuan siswa laki-laki dengan perempuan, sudah kita dapat datanya, lalu baru kita olah. Nah, olahan itulah yang menurut saya itu penelitian ini berpedoman pada yang namanya hipotesa. Jawaban sementara. Apakah penelitian Anda itu menemukan sesuai dengan hipotesa? Atau mendekati hipotesa? Atau bisa sama sekali ditolak oleh hipotesa yang Anda ajukan? Nah, berbeda dengan sistem yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, para peneliti itu dibawa untuk menyebarkan angket di sampel penelitian sebagai sumber data. Kalau menggunakan alat pengumpulan data itu angket, disebarkan angket. Dari jawaban siswa itulah kita bisa mencari tahu kedudukan siswa di keluarga. Kita tahu bahwa bagaimana tingkat kecerdasan siswa dan sebagainya. Itu perlu sesuai dengan sasaran yang mau kita lakukan. Saudara-saudara yang saya hormati, langkah selanjutnya setelah kita menentukan waktu, kita sudah memilih langkah-langkah bentuk penelitian itu dari pra penelitian, maka selanjutnya kita melangkah lebih lanjut
dalam rangka mengumpulkan data. Apa yang data yang kita kumpulkan? Lalu bagaimana teknik pengumpulannya? Nah, tentu dua hal yang harus saling mendukung. Data yang kita perlukan tentu data yang terdapat di lapangan atau di teks. Nah, kriteria validnya data bagi penelitian kuantitatif harus merujuk pada narasumbernya, kriteria narasumbernya. Sehingga ketika dipertanyakan atau diberikan jawab pertanyaan, mereka bisa tahu sesuai dengan wawasannya. Tahu. Nah, lalu persoalan tadi, sumber data kita itu apa? Angket kah? Hasil pengamatan kah? Observasi kah? Atau hasil tes kah? Dan sebagainya dan sebagainya. Disesuaikan dengan jenis penelitian kita. Saudara-saudara yang saya hormati, nah oleh karena itulah ketika kita bicara tentang berjenis penelitian, kita akan mau tidak mau membicarakan tentang metodologi teknik pengumpulan data agar betul-betul dipercaya penelitian kita. Nah, seperti dari sumber kita bisa dapat bagaimana data itu yang valid. Tapi di kuantitatif kita sudah menanyakan, kita memilih asesor untuk memvalidkan. Jadi data baik kuantitatif maupun kualitatif harus divalidkan. Harus divalidkan. Lalu apa sumbernya? Ya kalau wawancara itu sudah jelas. Apa yang kita pertanyakan, lalu apa jawabannya dari narasumber kita, itu adalah data. Itu data. Cara kita mengumpulkan data. Jadi banyak cara, dengan cara kita bisa melakukan perbandingan, atau kita bisa melakukan hal yang sama, cara-cara penelitiannya, banyak cara kita untuk mengontrol apa yang kita harapkan dari sebuah penelitian. Saudara-saudara yang saya hormati, nah teknik pengumpulan data ini banyak sekali. Tentu kita tidak mungkin menggunakan semua teknik. Kita pilih yang kira-kira yang kita gunakan itu betul-betul dapat menghimpun data yang kita perlukan. Bagaimana caranya? Iya, sebagai seorang peneliti pertama sekali melakukan namanya social approach, pendekatan. Kemudian baru kalau sudah melakukan social approach dengan bagus dan tahu Anda pancaran narasumber Anda menerima Anda atau tidak, lalu perlahan Anda bisa masuk mewawancarai. Tentu agar lebih terarah, wawancara itu sebaiknya sudah dilakukan dalam beberapa uji coba. Sudah kita lakukan verifikasi keabsahan data, keabsahan alat. Nah, ini bicara tentang teknik pengumpulan data. Berarti pengumpulan data kita itu sesuai dengan masalah kita, bagaimana kita bisa mampu menjabarkannya sesuai dengan arahan dari masalah yang mau kita teliti. Saudara-saudara yang saya hormati, nah kemudian tadi teknik pengumpulan data banyak sekali caranya. Bisa dengan cara pengamatan, observasi. Bisa dengan cara kita langsung terlibat. Bisa dengan cara second hand, orang kedua sebagai narasumber. Jadi tidak seluruhnya penelitian itu langsung turun ke lapangan, karena ini ada bentuk
penelitian yang tidak memerlukan turunnya ke lapangan. Itulah pembicaraan kita tentang kelanjutan dari video sebelumnya tentang teknik pengumpulan data. Semoga Anda bisa mengikuti kelanjutan dari video ini. Dan jangan lupa like, share, dan follow TAS TV agar tetap berperan aktif dalam proses pembelajaran di Forum Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.